Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah antum ketahui bahwasanya kekuatan seorang mukmin itu ada di mana? Di hatinya. Tidaklah kita bisa datang ke masjid ilmu karena kekuatan yang ada di hatinya. Sedangkan orang yang lemah hatinya, yang kurang tekadnya, tidak akan bisa melangkahkan kakinya ke majelis ilmu untuk melakukan suatu ibadah yang paling agung. Makanya orang yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah orang yang seperti kita ini, insya Allah. Adalah orang yang selalu butuh dengan ilmu. Dan memang kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih kita butuhkan daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ya. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama. Kemudahan Allah yang Allah berikan kepada kita adalah kemudahan kita bisa melangkahkan kaki kita. Semua itu adalah dari mana? Dari hati. Yang menggerakkannya itu dari mana? Pendorongnya dari mana? Dari hati. Dan insya Allah tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini di masjid yang kita cintai, di Masjid Al-Barru, berkenaan dengan apa temanya? Amalan hati itu lebih penting ketimbang amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Kok begitu? Amalan itu ada amalan-amalan yang dilakukan oleh hati, ada amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Amalan-amalan yang dilakukan oleh hati berarti tempatnya ada di hati. Dan amalan hati yang paling agung ikhwah fillah adalah iman kepada Allah Jalla wa'ala. Amalan hati yang paling agung adalah iman kepada Allah. Yang ada di mana iman itu? Ada di hati. Adanya keyakinan, adanya pengakuan, ditambah lagi adanya kecintaan. Di mana? Di hati seorang hamba kepada siapa? Kepada Rabbnya. Yang menggerakkan kita ke sini karena ada cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala. Adanya rasa takut, adanya rasa harap, taubat kepada Allah, tawakal kepada Allah, khusyuk dan amalan-amalan hati lainnya. Pendorongnya ke sini karena hati. Karena ada cinta, karena ada iman, karena ada keyakinan dan amalan-amalan hati yang lainnya. Dan amalan-amalan hati ini sangat dituntut untuk diri kita dalam rangka untuk apa? Kesalahan hati kita, keselamatan hati kita, ya ikhwan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, ya, bahwasanya amalan hati itu
lebih penting daripada amalan yang dilakukan oleh anggota badan seperti ruku, sujud dan yang lainnya. Juga yang dikatakan oleh lisan, seperti dakwah, bertasbih, berzikir. Amalan hati itu lebih urgen ketimbang amalan yang dilakukan oleh badan kita. Kenapa demikian ya ikhwani, teman-teman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, amalan hati itu huwa ruhul ubudiyah. Amalan hati itu merupakan ruhnya penghambaan. Amalan hati itu merupakan inti penghambaan. Apabila amalan anggota badan kosong dari amalan hati, bagaimana ya ikhwah? Seperti badan yang sudah mati tanpa ruh. Seperti badan yang mati yang tidak ada ruhnya. Kalau kita membaca Al-Quran tanpa niat yang baik, bermanfaat gak apa yang kita baca? Kalau kita seandainya menuntut ilmu namun tidak disertai amalan hati, kalau kita bersedekah tapi tidak disertai dengan amalan hati, kurang manfaatnya atau sedikit manfaatnya. Bukankah yang membedakan seseorang itu masuknya iman, masuknya Islam, apakah dengan ucapan, apakah dengan anggota badan? Yang pertama kali adalah iman. Yang pertama kali adalah hati. Kalau kita, oleh karena itu, keutamaan amalan hati itu lebih besar, atau amalan hati itu lebih agung, amalan hati itu lebih utama yang harus kita perhatikan. Karena dengan amalan hati, amalan-amalan hati kita akan mendorong untuk melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Ikhwah fillah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pokok pondasi keselamatan seseorang dari api neraka dan mendapatkan surga adalah amalan hati. Ketauhidan kepada Allah Jalla wa Ala merupakan amalan hati semata dan semuanya dibangun di atas tauhid. Bukankah begitu? Kelapangan dada kepada kaum muslimin itu merupakan amalan hati yang karenanya dalam sebuah hadis yang masyhur dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, dulu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, akan datang sekarang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Lalu datanglah seseorang dari Ansar yang basahnya, yang jenggotnya basah karena bekas wudu, sedang menenteng sandalnya di sebelah kirinya, ya di depan masjid, ya habis wudu. Maka para sahabat pada melihat, siapa itu? Lihat seorang laki-laki dari Ansar. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu juga. Pas dicek, dilihat, yang kemarin juga seorang laki-laki dari Ansar. Kemudian keesokan harinya yang ketiga, Rasulullah mengatakan akan datang sekarang ini seseorang laki-laki dari penghuni surga. Pas dilihat, pas ditinggal,
eta oge seseorang dari Ansar. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, kata Anas, Abdullah bin Amr bin As sengaja mengikuti laki-laki Ansar tersebut dalam rangka untuk melihat amalan apa sajakah yang membuat derajatnya tinggi dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, sengaja membuntutinya dan akan menginap bertamu selama 3 hari 3 malam. Izin, dan kata seorang laki-laki dari Ansar itu, silahkan. Iya. Dan Anas mengatakan, lalu Abdullah bin Amr bin As menceritakan saat dia bermalam selama 3 hari 3 malam. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya tidak melihat dia berdiri sedikit pun untuk melaksanakan sholat malam, selain dia tatkala dia mau berbaring dari tidurnya, dia berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, dia bertakbir sehingga dia bangun untuk melaksanakan sholat fajar, ya ikhwani. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata, selain ketika aku melihat dan bermalam, aku tidak pernah mendengar kecuali dia mengatakan perkataan yang baik. Enggak ada nyinyir kepada orang lain, enggak ada dengki kepada orang lain, enggak ada ghibah kepada orang lain. Tidak pernah aku dengar kecuali yang dikatakannya adalah perkataan yang baik. Maka saat berlalu 3 hari 3 malam, hampir, kata Abdullah bin Amr bin As, saya meremehkan amalannya. Enggak, kok saya kesini mau mengambil faidah, saya melihat apa amalan yang dilakukan, karena mendengar perkataan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang demikian itu hampir saya meremehkan dengan apa yang dilakukan oleh rajulun minal ansar ini. Maka akhirnya terus teranglah, akhirnya Abdullah bin Amr, saya sebenarnya itu bermalam selama 3 hari 3 malam untuk melihat apa yang Anda amalkan, lalu aku bisa mengikutinya, mentauladani apa yang telah engkau lakukan, tapi aku tidak melihatmu mengerjakan amalan yang banyak. Apa sih yang membuat Anda itu memiliki derajat yang tinggi sebagai penghuni surga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba apa ya jawaban laki-laki dari Ansar itu? Ma huwa illa ma ra'ait. Tidaklah dia kecuali apa yang kau lihat. Tidaklah dia kecuali apa yang kau lihat. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, tatkala saya mau pulang, laki-laki orang Ansar itu memanggilku. Lalu dia mengatakan, tidaklah saya beramal kecuali apa yang kau lihat. Namun tidak aku dapati dalam diriku penipuan, kedengkian kepada seorang pun dari kaum muslimin, kedengkian kepada seorang pun atas kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Lapang dada kepada kaum muslimin ini merupakan amalan hati. Dan pertanda kelapangan dada itu banyak, dan nanti akan diberikan contoh-contohnya. Kelapangan dada gitu. Makanya kata Abdullah bin Amr bin As, hadhihi allati balagat bik, inilah yang membuat sampainya kamu dengan derajat yang kamu dapatkan
seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Wahiyallati la nutik, inilah yang kami tidak mampu. Coba ikhwah fillah renungkan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungkan keikhlasannya salaf, ikhlasnya salaf. Abdullah bin Amr bin As itu adalah orang yang terkenal ya, yang mengatakan perkataan inilah yang menyebabkan kamu itu sampai kepada derajat kamu sebagai penghuni surga. Yang mengatakan demikian itu siapa? Abdullah bin Amr bin As, seorang alim, seorang yang berilmu, abidun, seorang ahli ibadah, min a'badin nas, manusia yang paling banyak ibadahnya. Gitu. Tapi Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada laki-laki itu, inilah yang menyebabkan engkau nyampai derajat sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan sebagai penghuni surga yang kami tidak mampu. Ini menunjukkan agungnya kelapang dadaan, besarnya kelapang dadaan. Inilah yang perlu kita latih ya ikhwah. Sudahkah kita memaafkan saudara kita ketika adanya clash, sedikit masalah clash, permasalahan khilaf yang terjadi clash, suatu permasalahan yang remeh clash. Sudahkah kita sebelum kita tidur merenung, berpikir, saya bebaskan, saya maafkan, jangan terus mikirin, sibuk dengan perbuatan orang lain, tapi hubungan kita yang harus kita perkuat bersama Allah, bukan sibuk dengan orang lain. Jadi ikhwah billah, inilah yang mengangkat derajat seorang laki-laki tadi sebagai penghuni surga, walaupun dia itu tidak memiliki banyak amalan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwasanya kelapangan dada ini, amalan hati ini merupakan perkara yang sulit. Bisa jadi seseorang itu memiliki bagian daripada ilmu yang banyak. Bisa jadi seseorang itu sosialnya banyak, sana sini, ibadahnya banyak, seperti itu. Namun dia tidak mampu untuk menguasai hatinya. Tapi insya Allah dengan terus menerus bermujahadah, disertai banyaknya kita berdoa dan terus memohon kepada Allah, kondisi seorang hamba akan beres. Nah, di antara sesuatu hal yang bisa membantu seseorang untuk menjadi orang yang dadanya lapang, apa ya ikhwah? Menggugurkan, menghilangkan keinginan-keinginan jiwa. Menggugurkan dan menghilangkan dan melawan, menahan keinginan-keinginan jiwa. Jiwa kita itu inginnya dinomorsatukan. Kalau ada orang yang tidak nyalamin, kenapa ya dia tidak salam kepada saya? Ketika kita misalnya sakit, kemudian tidak ditengok, kenapa ya dia, padahal murid saya gak nengok saya ya? Kurang ajar. Karena jiwa seseorang itu pinginnya dihormati, memiliki keinginan-keinginan. Apabila Anda keluar dari rumah Anda, gugurkan, hilangkan keinginan-keinginan jiwa Anda, jadikan keinginan-keinginan jiwa Anda itu ada di belakang. Jangan sampai selalu melihat orang lain itu memiliki kewajiban kepada Anda, memiliki hak kepada Anda, lalu Anda sibuk dengan orang lain, lalu mengadukan tentang kejelekan orang ini, mencela orang ini. Lisannya dan perbuatannya mengatakan
orang ini kurang menghormati saya, orang ini tidak berdiri kepada saya ketika aku bersalaman bersamanya, sedangkan dia berdiri kepada si fulan, atau kenapa dia mengundang ustadz yang lain sedangkan saya dibiarkan tidak diundang. Padahal saya kenapa dia kok mengunjungi saya, kepada saya kok enggak mengunjungi? Itu adalah bagian-bagian keinginan jiwa. Kenapa ya? Sibuk dengan kenapa? Gugurkan, hilangkan keinginan jiwa. Demikian itu. Ankal istighal bihaula, hilangkan dari Anda sibuk dengan manusia. Wartabit billah, perkuatlah hubungan Anda bersama Allah Jalla wa Ala. Susah kalau sibuk dengan manusia. Tapi tatkala kita berhubungan kuat bersama Allah, lapang dada kita. Inilah amalan hati. Amalan hati lebih baik, lebih utama ketimbang amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Dari sisi yang lain, bahwasanya amalan-amalan hati itu merupakan penyebab yang menyebabkan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta di jalan Allah, amalan anggota badan apa amalan anggota hati? Amalan anggota badan atau amalan hati? Cinta karena Allah. Misalnya saya mencintaimu karena Allah. Itu amalan hati. Amal hati, bukan perbuatan, bukan anggota badan, bukan bisa diucapkan lisan, tapi sebenarnya yang hakikatnya ada di hati, kan? Maka amalan hati, cinta karena adalah amalan hati. Dan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai padanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah ada sekelompok manusia pada hari kiamat yang duduk di sebelah kanan arsy, dan semua tangan Allah adalah kanan. Karena Allah memiliki sifat tangan yang harus kita tepatkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di atas mimbar-mimbar dari cahaya, sesungguhnya Allah memiliki sekelompok manusia pada hari kiamat yang ada di sebelah kanan arsy, di atas mimbar-mimbar dari cahaya, wajah mereka bercahaya. Mereka bukan para nabi, mereka bukan orang yang mati syahid, dan bukan juga mereka orang-orang yang siddiqin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manhum, siapa mereka itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul mutahabbuna bijalalillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita, duduk-duduk kita, pertemanan kita, semuanya bukan karena dunia, bukan karena bisnis, bukan karena komunitas, bukan karena yayasan, bukan karena organisasi. Saling mencintai kita, bertemu kita, berteman kita, semuanya karena Allah Jalla wa'ala. Demikian juga ya ikhwah, akhlak yang baik seperti rasa malunya seorang wanita, malunya kita seorang laki-laki untuk berbuat maksiat, untuk mengumbar aurat, untuk misalnya rasa malu, itu amalan hati. Ridho, amalan hati. Akhlak yang baik, sabar, amalan hati, merupakan akhlak yang baik.
dan selain itu dari akhlak-akhlak yang baik. Bukankah hal itu teman-teman merupakan amalan hati? Ya, betul. Dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridai padanya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma syai'un asqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridai padanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat denganku majlisnya pada hari kiamat, siapa? Orang kaya, orang yang punya banyak uang, orang yang terus sibuk dengan bisnisnya, atau presidenkah, pejabatkah? Nanti yang dekat dengan Rasulullah majlisnya nanti pada hari kiamat. Ternyata orang yang akhlaknya baik. Ahasinukum akhlaqa, orang yang memiliki akhlak yang baik. Subhanallah. Jadi ikhwah fillah, bahwasanya dari sini kita sangat betul-betul berdasarkan hadis Rasulullah, amalan hati itu lebih baik, lebih agung, lebih utama ketimbang amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Karena amalan hati itu penggerak yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Maka semakin agung keimanan seorang hamba, semakin besar ketauhidan seorang hamba, semakin besar kecintaan seorang hamba, pada hatinya akan semakin mendorong untuk melakukan ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Makanya seorang ulama mengatakan, man arafallah ahabbah. Barang siapa yang mengenal Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah. Belajar tauhid terus tauhid kita pelajari. Barang siapa yang mengenal Allah, ahabbah, pasti dia akan mencintai Allah. Wa man ahabballah ata'ah. Dan barang siapa yang mencintai Allah, pasti dia akan taat kepada Allah. Saya cinta. Buktikan cinta Anda dengan ketaatan. Jangan basa-basi. Buktikan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, maka itulah aku. Itu yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Maka jika ada di dalam hati kesungguhan saya ingin menuntut ilmu nih, bukan basa-basi. Kalau kesungguhan di dalam hati, amalan hati, apabila didapati dalam hati tekad yang kuat, ketika ada di dalam hati rasa cinta, maka akan menghadap anggota badannya dengan penuh ketundukan dan ketaatan, dan segala apapun yang susah dan sulit dalam ketaatan dan ibadah akan menjadi ringan dengan cinta. Itu akan menjadi ringan. Yang menjadi berat itu tuh lemahnya kecintaan kita kepada Allah. Itulah yang menyebabkan menuntut ilmu berat. Alasan. Melaksanakan ibadah ini berat dengan sebab berbagai macam alasan. Apa sebabnya? Lemahnya amalan hati, lemahnya ketauhidan, lemahnya kecintaan kepada Allah, lemahnya rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sesungguhnya tatkala
amalan hatinya itu kuat, itu pendorong yang mendorong seseorang untuk melakukan amalan yang baik. Salah satunya menuntut ilmu, membaca Al-Quran, aktivis dakwah, mengajak orang lain. Tapi semuanya bukan tujuannya kepada marhaban, bukan. Tujuannya bukan karena marhaban, bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, ini yang perlu selalu terus kita ikhlaskan itu. Sehingga amalan yang kita lakukan itu menjadi bermanfaat. Tapi kalau seandainya tidak dibarengi dengan niat, maka amalan yang sudah banyak pun ya tidak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya. Karena dengan adanya kecacatan di dalam amalan hati itu bisa merusak, bisa menghancurkan amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Di antara contohnya adalah keikhlasan. Ikhlasun niyah, memurnikan niat karena Allah, itu amalan anggota badan, amalan lisan, apakah amalan hati? Amalan hati. Apabila hilang keikhlasan dari hati seorang hamba, terjerumus kepada kesyirikan atau kepada kemunafikan besar, maka imannya akan membatalkan. Maka imannya akan menjadi batal. Apabila terjerumus ria, padahal uang orang lain bukan milik kita, diria-riakan. Kalau amalan yang diri juga belum ya, ini kadang tertipu gitu, tertipu. Hanya orang ya seperti itu. Kecacatan, makanya kecacatan amalannya, kecacatan. Amalan hati itu bisa menghancurkan amalan-amalan yang baik. Jadi maka apabila terjerumus kepada ria, maka imannya menjadi cacat, menjadi kurang. Dan amalannya yang dicampuri dengan ria ingin dilihat oleh orang lain. Ya misalnya kita bersedekah. Ini. Ya, tapi ingin dilihat oleh orang lain. Maka amalan yang dicampuri dengan ria itu menjadi hilang, batal. Kenapa? Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang mana dia dalam hal itu menyekutukan kepada Allah, menunjukkan pada amalan itu dengan selainku, aku akan meninggalkannya dan juga kesyirikannya. Jadi Allah tidak akan menerima amalan-amalan apapun yang dicampuri dengan kesyirikan, baik di awal amalan atau di tengah amalan, lalu terus diteruskan, tidak dicegah, terus aja riaknya itu dibiarkan, kesyirikan itu dibiarkan, maka amalan dengan dua bentuk tersebut akan menjadi hilang. Jadilah ibadah seorang hamba yang nampak, yang zahir, seperti ruku, sujud, saum dan yang lainnya, tidak ada baginya kecuali hanya kelelahan, kemudian disiksa oleh Allah karena dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Jadi cacatnya amalan hati bisa menghancurkan. Ini penting enggak amalan hati? Sangat penting untuk kita perhatikan, sangat penting untuk kita selami, sangat penting untuk kita dalami. Tapi banyak manusia yang begitu cuek dan tidak akan mungkin hal itu kita ketahui ya ikhwah, kecuali tentunya kita duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tentunya memiliki hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ingin membicarakan kehormatan orang lain. Hal yang demikian itu harus ditahan, harus dilawan.
dan keinginannya untuk merangkul banyak, ingin menjadi penguasa. Ya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Oleh karena itu amalan yang paling utama kata ulama itu adalah menyelisihi hawa nafsu kita. Jangan membiarkan hawa nafsu kita. Ini juga menunjukkan bahwasannya penghambaan hati, amalan hati sangat berat. Ya, amalan hati adalah sangat berat. Sehingga perlu jiwa kita bukan hanya sekedar menuntut ilmu saja, mendengarkan saja, tapi kita mesti melatihnya. Berusaha untuk terus melatih, bukan hanya sekedar mendengar. Kita berusaha, kita praktekkan dan kita latih dalam keseharian kita. Jiwa kita itu dalam rangka mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Kalau hawa nafsu kan keinginannya karena hal-hal yang lain. Kalau mengikuti hawa nafsu, keinginannya kalau beribadah, ingin dilihat orang, saya jadi ahli ibadah. Ingin dilihat orang, saya begini, saya begini. Kalau menurut hawa nafsu, bukankah begitu? Makanya kata ulama, afdhalul a'mal khilafu hawan nafs. Seutama-utamanya amalan itu adalah menyelisih hawa nafsu. Kemudian ikhwah billah, ketika kita berbicara berkenaan dengan amalan hati itu lebih penting ketimbang amalan yang dilakukan oleh anggota badan, karena amalan hati itu lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Makanya banyak dari kalangan ulama salaf mereka lebih memperhatikan ibadah-ibadah hati ketimbang memperbanyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, disertai mereka itu tidak meremehkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Karena amalan yang dilakukan anggota badan juga akan mempertambah kepada ibadah-ibadah hati, karena saling berkaitan. Berkaitan. Tapi bukan berarti hanya amalan hati saja, enggak. Tetap tidak meremehkan juga untuk melaksanakan amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau hanya amalan hati, enggak apa-apa, yang terpenting baik walaupun saya tidak sholat. Yang terpenting lapang dada walaupun saya tidak menuntut ilmu. Yang terpenting tidak apa-apa, saya tidak cingkrang juga. Yang terpenting takwa kepada Allah gitu. Tidak seperti itu. Tapi para ulama salaf lebih mengutamakan ibadah hati daripada memperbanyak amal ibadah anggota badan, tapi tidak menyampingkan amalan-amalan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, karena amalan yang dilakukan anggota badan juga akan menguatkan kepada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati. Abu Darda ya, dulu beliau mengatakan tafakkur sa'ah, merenung sesaat, memikirkan sesaat, khairun min qiyami lailatin, lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Merenungkan sesaat, sebentar saja merenungkan, itu lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Subhanallah. Ummu Darda ditanya, apa sih amalan Abu Darda yang paling utama? Ditanya istrinya gitu, tentang Abu Darda. Amalan Abu Darda yang paling utama apa? Wahai Ummu Darda, kata Ummu Darda menjawab, at-tafakkur, merenung dan mengambil pelajaran. Merenung dan mengambil pelajaran.
Subhanallah. Jadi ibadah tafakur, tafakur dengan alam, tafakur dengan perintah Allah, kemudian menahan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, merenung, terus akhirnya menjauhi segala hal yang dilarang yang biasanya kita lakukan, renungkan lagi. Bukan berarti perkataan ini meremehkan melaksanakan sholat sunnah, bukan itu. Tapi dalam rangka untuk biar orang-orang yang pandangan mereka ya biar tidak lalai gitu maksudnya dari amalan hati. Biar tidak lalai, bukan tujuannya bahwasanya sholat sunnah itu tidak penting, sholat malam itu tidak penting, tapi dalam rangka untuk lebih waspada, jangan sampai tidak mempedulikan amalan hati, kekosongan amalan hati. Ya. Ini ternyata Masya Allah ya. Adzan dulu, terus kita lanjutkan kayaknya seneng. Masih banyak ini yang belum disampaikan. Adzan dulu ya. Jadi seseorang kadang dia melakukan satu amalan dari beberapa amalan, dan juga yang lain juga mengamalkannya sama. Tapi antara seseorang yang sama-sama beramal tapi berbeda dari sisi pahala, seperti perbedaan antara langit dan bumi, hal yang demikian itu karena apa? Amalan hatinya. Amalan hati bisa memperbesar amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Bisa jadi ada dua orang yang berada dalam saf barisan yang sama, tempel kakinya berbarengan, tapi antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Begitu pula ada dua orang yang sama satu rumah, saumnya sama barengan, tapi saum antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Apa sebabnya? Amalan hati. Maka amalan hati bisa memperbesar amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Begitu pula tatkala seseorang bersedekah. Kalau dia menganggap sedekah itu utang, atau ketika dia bersedekah karena ada benci, berbeda tentunya dengan orang yang dia mengeluarkan sedekah. Coba kita renungkan. Ini renungan. Di dalam hatinya rasa malu dari Allah dengan sedekah yang dia keluarkan. Dia takut kepada Allah. Dia khawatir sedekah yang disedekahkannya tidak diterima oleh Allah. Karena sedekah yang dia berikan sedikit dibandingkan dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala dialah Allah yang telah membimbingnya, memudahkannya untuk bersedekah dan untuk beramal soleh. Dia membutuhkan untuk lebih menambah penghambaannya, untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia malu ketika bersedekah itu. Sedikit yang diberikan dibandingkan rezeki, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tentunya berbedalah yang ada dianggap utang, yang ada benci ketika bersedekah. Beda tentunya. Sedekah ini dengan sedekah sana, semuanya menjadi besar. Amalan yang dilakukan oleh anggota badan itu kenapa? Amalan hatinya. Begitu pula ya ikhwah, niat kita dalam menuntut ilmu.
Niat kita sebagai pelopor dakwah, niat kita adanya sarana, niat kita mengadakan kajian akan berbeda tentunya. Kadang seseorang menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan dunia yang diinginkannya. Tapi kadang seseorang betul-betul dalam menuntut ilmu untuk mengenal Rabbnya. Kadang orang yang mengadakan fasilitas-fasilitas ini dalam rangka untuk mendekatkan kepada Rabbnya. Tapi kadang dalam saing-saingan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya itu kembali kepada niat. Ada orang yang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah memiliki niat yang benar. Tentunya beda di sisi Allah Jalla wa'ala. Walaupun di sisi manusia sama. Orang yang menuntut ilmu sama dalam satu majlis, dalam satu tempat. Tapi hal yang membedakan itu adalah niatnya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Mubarak berkata, "Rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah." Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dengan niat, dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil dengan sebab niat, ya ikhwah. Ini yang harus kita perhatikan. Luruskan niat kita, ya ikhwah. Kita harus saling menyayangi antara satu dengan yang lain, insyaallah. An-nasihah penting, an-nasihah itu penting. Mengingatkan itu adalah penting karena kita itu manusia suka lupa. Insyaallah. Dan insyaallah ya ikhwah fillah, bahwasanya orang-orang yang sering memperhatikan amalan hati, dampaknya tentu akan berbeda. Rasa manisnya hidup di dunia, rasa lezatnya hidup yang dirasakan di dunia sudah mendapatkan surga. Sebelum mendapatkan surga di akhirat, orang-orang yang selalu memperhatikan amalan hatinya, rasa cintanya kepada Allah, kedekatan hatinya kepada Allah, rasa takwa, takut, tawakal, sabarnya tentu akan berbeda. Akan berbeda. Dia akan merasakan nikmatnya dunia. Berbeda hanya sekedar kosong tanpa disertai amalan hati. Makanya sebagian ulama salaf, jadi ingat, berbeda orang yang hatinya nyambung kepada Allah dengan orang yang tidak nyambung dengan Allah. Berapa banyak orang yang berangkat ke Mekah misalnya, sudah sampai badannya ke kota Mekah, tapi hatinya tidak nyambung dengan yang memiliki Ka'bah. Hatinya. Keagungan seorang hamba itu ada di hatinya. Kekuatan seorang mukmin itu ada di hatinya. Gimana kita perhatikan, nyambungkah hati kita dengan Allah di saat sholat? Nyambungkah hati kita bersama Allah di saat belajar, di saat baca Al-Quran? Nyambungkah hati kita di saat berbicara? Makanya kata ulama, masakinu ahlud dunya kharaju minad dunya wa ma zaqu atyaba ma fiha. Orang-orang miskin di dunia, mereka keluar dari dunia dan mereka tidak merasakan kenikmatan yang dirasakan di dunia. Mereka tidak merasakan kenikmatan di dunia. Orang-orang miskin, penduduk dunia, mereka keluar dari dunia walaupun dia sebagai seorang raja, walaupun dia sebagai pejabat, walaupun dia sebagai seorang ustaz, walaupun dia sebagai manajer. Orang-orang miskin penduduk dunia, mereka keluar dari dunia dan tidak merasakan nikmatnya kehidupan di dunia. Lalu mereka bertanya, apakah kenikmatan yang ada di dunia? Dia menjawab, mahabbatullah, cinta Allah.
wal unsubih, dekat dengan Allah, wasyauq ila liqa'ih, rindu untuk bertemu Allah, wal iqbal alaih, menghadap Allah bukan menghadap dunia, wal i'rad amma siwah, berpaling daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang akan merasakan nikmatnya kehidupan di dunia. Cintai Allah, dekat dengan Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah, menghadap kepada Allah, berpaling daripada selain Allah Jalla wa Ala. Makanya kata ulama, lau alimal muluk wa abna'al muluk, lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas surur wan na'im la jaladuna alaihi bisuyub. Kalau seandainya para raja mengetahui dan anak-anak raja mengetahui apa yang dirasakan, kesenangan dan kenikmatan yang ada pada diri kami, orang-orang yang beriman tentunya, yang mencintai Allah, yang dekat dengan Allah, yang rindu bertemu Allah Jalla wa'ala, tentu mereka akan merebut kami dengan pedang. Ya. Tanda-tanda orang yang rindu akan kelihatan kepada Allah, segera dalam beribadah, segera dalam kebaikan. Itu yang rindu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan orang-orang yang demikian, yang sesungguhnya itulah yang telah mendapatkan surga dunia sebelum surga di akhirat. Menghadap segera untuk sholat, menghadap menyemarakkan masjid gitu, dengan pengajian-pengajian gitu. Ya, itulah sebenarnya orang yang akan mendapatkan surga dunia sebelum di akhirat, akan merasakan nikmatnya hidup di dunia. Tapi orang-orang miskin adalah sebenarnya orang-orang yang walaupun memiliki banyak uang, tapi keluar tidak merasakan dari dunia itu kenikmatan, karena tidak ada cinta, tidak ada kerinduan, tidak ada kedekatan dengan Allah Jalla wa Ala. Ya. Ikhwah billah, itu mungkin sebagai renungan bagi kita semuanya, ya, bahwasanya betul ya, amalan hati itu lebih agung, lebih penting ketimbang amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Tapi bukan berarti meremehkan amalan badan. Bahkan dengan sebab amalan hati akan nampak bagus amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu beres seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini rusak, fasadat al jasad kullu, akan rusak seluruh tubuh. Apa itu? Ala wahi alqab. Ingat, itu adalah hati. Jagalah hati kita. Perhatikanlah hati kita. Bereskanlah hati kita. Yuk barengan untuk mendalami, sama-sama untuk kita renungkan. Bukan berarti yang berbicara itu adalah berarti betul amalan hatinya, sudah beres amalan hati. Belum tentu yang berbicara. Kita hanya sama-sama ayo barengan untuk mengkaji, mendalami, untuk menjadi orang yang derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala, dengan keberesan hati kita, dengan kelapangan hati kita, kuatnya kecintaan kita, ketauhidan kita, keimanan kita, kerinduan kita, kesabaran kita, keyakinan kita, taubat kita, tawakal kita, dan amalan-amalan hati lainnya, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Jalla wa ala mengumpulkan kita di majlis ilmu ini di salah satu taman-taman surga, semoga kita pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah kelak di surganya.